Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika SMA baik kurikulum lama maupun kurikulum merdeka ini sama-sama ada ya. Dan juga ada matematika SMP dan matematika untuk TPS, tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik ini bisa dipakai oleh mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk ikut tes masuk perguruan tinggi negeri. Dan juga bisa dipakai oleh mereka yang ingin tahu sejak awal ya, anak kelas 10, kelas 11 yang ingin tahu bagaimana sih soal TPS itu. Karena soal TPS itu agak lain dibandingkan soal yang biasa ya. Soal TPS itu pakai nalar, pakai logika gitu. Maka di ASC Channel ini pembelajaran matematikanya tidak terlalu banyak menghafal, tapi banyak menggunakan logika ya, agar kamu terbiasa dengan apa? Dengan logika, dengan nalar. Pagi ini saya akan bahas tentang pemantapan dari fungsi kuadrat ya. Karena saya sudah pernah membahas fungsi kuadrat 1, 2, 3 kali, teori dan contoh soal. Ini pemantapan. Pemantapan berarti hanya soal-soal, hanya menyinggung sedikit teori. Sebelum saya mulai, ini ada kalimat hikmah yang dulu juga pernah saya sampaikan ke anak kelas 12, kelas 11 gitu ya. Maka kali ini juga saya sampaikan kepada anak kelas 10 yang menggunakan kurikulum merdeka. Imam Syafi'i ya. Dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tokoh agama yang sangat cerdas ya. Beliau berkata, "Jika kamu tidak kuat menahan penatnya belajar, maka kamu pasti tidak kuat menanggung perihnya kebodohan." Jadi maksudnya bagaimana ini? Orang belajar itu memang harus penuh pengorbanan ya, harus penuh pengorbanan. Yaitu apa? Kamu waktunya banyak temanmu main, kamu harus belajar. Ya. Waktu teman-teman kalian itu banyak yang apa? Yang menggunakan HP, main game di HP misalnya, tapi kamu belajar menahan diri untuk tidak hanyut kepada kebiasaan-kebiasaan temanmu yang tidak baik ya. Jadi memang penat, orang belajar itu penat ya. Harus di dalam kamar sendirian dan sebagainya ya. Tapi mumpung masih muda, itu harus kamu lakukan, harus kamu lakukan. Nanti kalau itu tidak, maka masa depan kita tidak baik, sehingga kita harus menanggung penatnya, perihnya kebodohan. Tapi kalau kamu belajar keras, maka apa? Insya Allah nanti hidupmu akan enak, sehingga tidak harus perih ya. Oleh karena itu kerja keras selagi muda ya. Selagi muda itu kerja keras, agar apa? Setelah tuanya enak ya. Baik, sekarang saya bahas satu soal ya. Yaitu jika fx adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0, 4,0 dan 0,-4 ya, maka nilai f7 adalah ini. Kalau kalimat tadi saya buat gambarnya seperti ini. Nih, melalui 1,0, 0,-4 ini 0,-4 dan 4,0. Ini sumbu Y, ini sumbu X ya, ini sumbu X. Nah, soal ini bisa kita kerjakan dengan rumus-rumus yang sudah pernah kita bahas. Saya tampilkan lagi rumusnya. Nah itu, dua rumus itu, rumus A dan B sama-sama bisa dipakai itu. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa rumus A itu dipakai kalau apa? Melalui 3 titik sembarang. Nah ini melalui 3 titik, 1, 2, 3. Berarti bisa pakai rumus yang A itu. Lalu yang B bisa dipakai karena apa? Karena
Karena soal ini titik potong dengan sumbu X diketahui. Ya, titik potong dengan sumbu X diketahui. Yaitu berapa itu? 1,0 dan 4,0. Dan satu titik lain diketahui, yaitu 0,-4. Berarti bisa pakai rumus yang B ya. Tapi kali ini, nanti kamu coba ya pakai rumus A, pakai rumus B. Tapi kali ini saya pakai rumus cepat ya. Pakai rumus cepat itu begini. Jadi misalnya ada ini begini sembarang, tapi karena rumus cepat, maka ini nggak bisa dipakai untuk sembarang soal, sembarang soal. Kalau ini diberi nama 0,c, yang ini x1,0, yang ini x2,0, maka ini bisa dicari dengan apa? C per x1, x2 kali x min x1 kali X min X2. Ini rumus cepat ya. Rumus ini hanya bisa dipakai kalau apa? Ini titik potong ini tahu dan memotong sumbu Y di sini tahu. Berarti kalau 0,C dipindah ke sini, rumus ini nggak bisa dipakai sudah. Tapi rumus yang 3 kemarin itu tetap bisa. Salah satu dari yang 3 itu bisa dipakai. Jadi ini saya beritahu kelemahannya rumus ini ya. Ini ada juga orang yang menyampaikan ini rumus cepat, tapi tanpa diberitahu apa kelemahannya. Kalau saya beritahu kelemahannya agar kamu tidak salah ya. Semua rumus cepat pasti pasti ada kelemahannya, pasti ya. Maka ini berarti C-nya berapa? 0,C, berarti C-nya min 4 ya. Berarti langsung min 4. Ini X1,0, berarti ini X1-nya 1 ya. Langsung tulis ini 1. X2,0, ini X2,0, berarti X2-nya 4. Tinggal nulis ini 4 kali X min 1, ini X1-nya 1 itu di soal itu, kali X2-nya berapa? 4 ya, min 4. 1 kali 4 berapa? 4. Min 4 kali 4 min 1, min 4 bagi 4, min 1, paham ya? Terus ini kalikan biasa, ini kali ini, X kuadrat, ini kali ini, min 4X, ini kali ini, min X, ini kali itu, plus 4, paham? Berarti Fx sama dengan, yang ditanya F7 itu, F7, berarti langsung F7 sama dengan X-nya diganti 7. Sebetulnya kalau ditanya X7, ini nggak perlu dikali gini. Nggak perlu dikali ya. Nah, dikali kalau ditanya apa? Fx ya. Oke, tapi ini sudah terlanjur saya kalikan, biarkan aja. Kalau ditanya F7 langsung min 1. Dari mana? Min 4 bagi 4. Ya tahu? X-nya diganti 7. Berarti 7 min 1, 7 min 4. Paham? 7 min 1 berapa? 6. 7 min 4? 3. 6 kali 3? 18. Kali min 1? Min 18. Itu sudah selesai. Min 18 itu jawaban C ya toh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemantapan fungsi kuadrat. Berarti kita membahas soal-soal dan sedikit teori ya. Nah, kalau butuh teori yang lebih banyak berarti bisa dilihat di konten sebelumnya ya, di konten sebelumnya. Seperti yang sering saya sampaikan bahwa di setiap konten ASJ channel itu selalu ada deskripsinya. Kalau kalian buka deskripsi itu, di situ ada link materi yang bisa kamu download ya, bisa kamu download sehingga apa? Sambil membuka video ini, melihat video ini bisa diikuti dengan hasil downloadan itu sehingga tidak perlu nyatet ya, tidak perlu nyatet. Di situ sudah lengkap ya, sudah lengkap dan jelas ya. Seperti buku gitu, sudah seperti buku. Bentuknya PDF ya. Bentuknya PDF. Dan di deskripsi itu juga ada beberapa konten lain yang bisa dibuka ya, barangkali ingin kenal dengan konten yang lainnya di ASJ channel ya. Di situ juga ada linknya ya. Baik, sekarang kita bahas soal nomor 2.
Diketahui fungsi Y, saya namakan Y, kalau di soal nggak ada Y-nya ya. Mx kuadrat min 2x kuadrat plus M min 3 plus 2mx plus M min 3, agar fungsi tersebut selalu berada di bawah sumbu X. Selalu berada di bawah sumbu X itu syaratnya ini, di konten sebelumnya pernah. A kurang dari 0 dan D kurang dari 0. D itu apa? Diskriminan. B kuadrat min 4AC. Ini syarat pertama nanti, ini syarat pertama, ini syarat kedua. Nah, ini sesama X kuadrat ini saya kumpulkan dulu ya. Menjadi begini. Menjadi M min 2X kuadrat, tahu? Ini loh, ada X kuadrat, ada X kuadrat, saya keluarkan. Kasih kurung, ini M ke sini, min 2 ke situ. Paham ya? Plus, ini bisa tulis biasa, 2mx plus ini, M min 3. Ya, M min 3. Berarti, ini berarti A, ya, ini adalah A, ini adalah B, dan ini apa? C. Ya. Syarat pertama, apa? A kurang dari 0. A-nya apa itu? M min 2. Kurang dari 0. Pindah ke sana. M-nya kurang dari 2. Paham? Itu syarat pertama sudah. Terus yang kedua, syarat kedua, D. D kurang dari 0. D itu apa rumusnya? Langsung ya, B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Ini adalah D. Ini loh, dari sini loh, D. Kurang dari 0. Berarti B kuadrat ini B-nya. 2M kuadrat min 4, A-nya berapa itu A? Kurung M min 2 ya, M min 2, C-nya M min 3 kurang dari 0, paham? Paham ya? Ini 2 kuadrat 4 M kuadrat, ini 2 kuadrat 4 M kuadrat, M kuadrat ya. Terus min 4, pelan-pelan dulu, ini kalikan ini M kuadrat, ini kali ini min 3M, ini kali ini min 2M, ini kali itu plus 6 ya, paham ya? Kalau kamu sudah mahir ini nggak perlu gini, langsung M kuadrat min 5M, ini min 5M nih ya toh? Terus min 2 plus 6, langsung cepat gitu kalau kamu sudah mahir ya. Ini karena kita belajar ya, pelan-pelan dulu ya. Kalau pas belajar jangan pura-pura cepet ya, nanti kalau ngerjakan soal baru cepet gitu ya. Oke, kita tulis lagi, berapa ini? 4M kuadrat di sini, 4M kuadrat. Ini kalikan ini, berapa? Min 4M kuadrat. Ini kalau dijumlah berapa? Min 5M, min 3, min 2 itu. Min 5M, kali min 4. 20M ya, 20M. 6 kali min 4, min 24. Kurang dari 0 ya. Ini bisa dicoret ya. Berarti 20M lebih kecil dari 24. Ini pindah ke sana ya. Jadi M-nya lebih kecil dari 24 per 20. Kalau sama-sama dibagi 5 gimana? M kurang dari, sama-sama dibagi 4. Berapa? 6 per 5. 6 per 5 itu 1 per 5 ya. Maka setelah itu apa? 1 iriskan 2 gitu ya. 1 iriskan 2. Ini 1 inilah maksudnya. Digambar aja itu. Cara gambarnya gini. Seret, di sini 2 gitu ya. M kurang dari 2 itu berarti dari 2 ke kiri gini. Nah, ini. Kita arsir begini. Oke ya, ini 1 sudah. Ini 6 per 5, 1 per 5. Di mana? Di kanannya 2 atau di kirinya? 1 koma itu di mananya 2? Di kirinya, bagus. Berarti di sini. 1 per 5. Dari mana ini? 6 per 5. 1 per 5. Kemana kalau kurang? Ke kiri. Berarti ke sana juga ya. Arsir begini. Mana yang dapat 2 arsiran? Yang ini. Berarti M kurang dari 1 per 5. Ini jawaban yang disiapkan seperti ini. Itu jawaban C ya. Jawaban C. Paham ya? Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemantapan fungsi kuadrat ya.
Ini saya bahas contoh yang ketiga, soal cerita ya, soal cerita. Berdasarkan perkiraan kebutuhan ketela di kota P pada X tahun setelah 2017 sebesar HX 180X kuadrat plus 540X plus 1080 kuintal. Itu hati-hati di situ ya. Ada kalimat ini loh. Kebutuhan ketela di kota P pada X tahun setelah 2017. Ada kalimat X tahun setelah 2017. Maka kita tulis ini pada tahun 2017 ditambah X ya. Dari mana ini? Dari itu loh. X tahun setelah 2017 ini. X tahun setelah 2017. Paham ya? Terus produk ketela kota tersebut pada tahun yang sama, ini kebutuhannya ini ya, diketahui di soal kuintal, dan produknya pada tahun ini adalah ini, produk ketela adalah FX 720X ditambah 2880 kuintal. Untuk mencukupi kebutuhannya, kota tersebut harus mendatangkan ketela dari luar kota mulai tahun berapa gitu. Dengan produk seperti ini, produknya ini, kebutuhannya ini, mulai tahun berapa? Di situ di kota itu kurang gitu ya, ketelanya kurang. Sehingga harus apa? Mendatangkan dari luar kota. Nah, kita buat begini dulu. Kebutuhan ketela di tahun ini ya, 2017 tambah X sama dengan apa? Produk ya, sama dengan produk. Kita cari yang sama dulu, X-nya berapa ketemu nanti ya. Kebutuhannya ini berapa? 180 X kuadrat ditambah 540 X ditambah 1080 sama dengan produknya. Ini produknya berapa? 720X ditambah berapa itu? 2880 ya, betul ya, 2880. Agar tidak rumit, nolnya dicoret aja, nolnya dicoret semua ya, biar tidak rumitnya gitu. Setelah itu ini tinggal berapa ini? Tulis 18 ya, 18X kuadrat. Ini dipindah ke sana ya. 72 dikurangi 54 berapa? 72 kurangi 4 itu 8 ya. 8. Berarti 18X ya, 18X min 18X. Terus ini dipindah ke sana jadi berapa? 2088 dikurangi 108 ya, 108. Tinggal 0891. Berarti min 1980 sama dengan 0. Paham? Lalu semuanya kita bagi dengan berapa? Dengan 18 ya, dengan 18. Jadi berapa ini? X kuadrat min X ya. 1980 dibagi 18 berapa? 110 ya, 110 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan aja menjadi berapa? Tidak sulit faktornya. Kalau masih kesulitan, kemarin sudah pernah saya bahas dari sini. 11 kali 10. Coba 11 kali 10. Kalau ini minus, berarti salah satu minus. Kalau di depan, di tengah min, maka yang besar yang minus. Coba kita jumlah ini. Berapa? Min 1. Berarti sudah sesuai, berarti itu faktornya. Kalau belum, ini kita faktorkan lagi. Jadi berapa? 22 kali 5 gitu ya. Dan seterusnya ya. Maka ini jadi apa faktornya? X min 11 X plus 10 sama dengan apa? 0 ya. Dari sini X-nya berapa? 11, X-nya min 10. Yang dipakai yang plus. Kenapa? Tahun nggak mungkin negatif ya. Tahun nggak mungkin negatif. Berarti produknya sama. Produk sama dengan apa? Kebutuhan pada tahun berapa? Pada tahun 2017 ditambah X ya. Itu loh, ini loh. 2017 tambah X. Maka jadi berapa itu? 2017 ditambah
X-nya berapa tadi? Ini 11 ya. Berarti 2028. Kalau begitu, kota itu baru mendatangkan dari kota lain setelah tahun 2028. Karena di tahun 2028 itu masih sama ya. Setelah tahun 2028, tahun berapa? 2029. Itu jawaban D. Paham ya? Nah, nanti di belakang itu ada beberapa soal yang bisa kamu coba ya, bisa kamu coba, dilatih, dicoba. Lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Jadi coba ya. Kalau kamu ingin bertanya, ingin berdiskusi, bisa menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius ingin bertanya, ingin berdiskusi, pasti dilayani. Oke ya? Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.